Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan terakhir di dalam babul ikhlas wa ihdari niyyati fi jami'il aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Pembahasan terakhir atau pembahasan kesimpulan yang berkaitan dengan bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh perkataan dan seluruh perbuatan, baik yang zahir maupun batin, baik yang tampak secara jelas itu ibadah maupun yang tidak tampak secara jelas itu sebagai ibadah. Dan setelah pemaparan ringkasan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan maka dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita mulai. Bahwasanya di antara yang bisa kita ringkas dari 13 hadis yang telah kita pelajari bersama-sama, maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah mengusahakan keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala hal. Jadi ini adalah pelajaran yang harus selalu kita ingat, bahwa apapun yang sedang kita lakukan kita harus menghadirkan niat. Termasuk kajian kita saat malam hari ini. Apabila kita sudah meniatkan, ya Allah, saya ikut kajian ini berharap mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah, saya ikut kajian ini berharap saya bisa menambah ketakwaan kepadamu. Ya Allah, saya berharap ikut kajian bisa menambah keimanan kepadamu. Minimalnya berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan di setiap kegiatan yang kita lakukan untuk menghadirkan niat, ya, pengajian. Begitu juga saat kita bepergian, misalkan cuman mau pergi ke pasar, ya, mau pergi ke pasar, hadirkan niatnya. Saya pergi ke pasar ini untuk apa? Saya nganter istri ini untuk apa, misalkan. Apakah saya sudah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah saya hanya sekedar melaksanakan rutinitas biasa? Tanggung jawab sebagai seorang suami, misalkan, tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dan tentu beda antara mengharap pahala dan melaksanakan tugas kebiasaan. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi apapun yang sedang kita lakukan, kita perlu menghadirkan niat. Sebagaimana 3 orang yang berada dalam gua kemarin tidak jadi melakukan hubungan perzinaan saja, menghadirkan niat.
Ya Allah, saya tidak jadi ini, berharap saya bisa ikhlas karenamu. Ya. Saya berharap ini menjadi amal ibadah di sisimu. Begitu juga seorang yang sedang menunggu bapak ibunya, tidak bangun-bangun, padahal cuma mau ngasih minum susu atau makan malam. Ya. Hadirkan niatnya, ya. Karena memang ini sesuatu yang penting. Ya. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan segalanya. Makanya kenapa kok kitab Riyadhus Shalihin dimulai dari niat? Karena sebelum pelajaran yang lainnya diharapkan ilmu ini sudah ada. Tidak ada gunanya kita melakukan banyak hal, tapi ternyata masalah ini kita belum bisa melaksanakan dengan baik. Intinya pelajaran pertama adalah mengusahakan keikhlasan dan menghadirkan niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, apapun itu. Ya, meskipun hanya sekedar mandi, meskipun hanya sekedar nyapu halaman, meskipun hanya sekedar dagang di pasar, meskipun hanya sekedar mengajar di kelas, meskipun hanya sekedar nyopir bis, ya. Meskipun hanya sekedar tindakan-tindakan biasa yang lainnya, ngajar TPA misalnya. Hadirkan niat-niat yang banyak. Baik, kemudian yang kedua, saat beramal mulailah dari niat. Jadi kalau yang pertama itu berusaha untuk menghadirkan niat, bisa jadi kita ingatnya di tengah-tengah atau pas mau terakhir baru ingat. Setidaknya ingatlah, tidak apa-apa. Tapi pelajaran yang kedua, saat mau mulai kalau bisa kita sudah menghadirkan niatnya. Karena niat ini ibarat tujuan saat kita hendak bepergian. Sebelum kita berpikir mau beli tiket kereta, apa mau beli tiket pesawat, atau mau beli tiket travel bis, kita harus berpikir kita itu mau kemana, ya. Kita mau kemana dulu. Kalau mau ke Magelang misalkan, ya ndak usah mikir-mikir beli tiket pesawat, ndak usah kita beli tiket kereta, cukup kita beli tiket travel misalkan, sudah bisa sampai ke Magelang. Sehingga kalau sudah ada niat dan kita sudah punya tujuan, perjalanan ini akan kita pikirkan. Kira-kira mau seperti apa? Kira-kira mau bagaimana? Tidak serta-merta ngawur kemudian. Kenapa? Karena dia sudah punya tujuan. Misalkan seseorang sholat, tujuan sholat itu untuk apa? Oh, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Pasti nanti ya sudah, apa adanya, yang penting sah. Misalkan, oh saya sholat itu pengen pahala yang sempurna. Pasti beda dengan orang yang pengen sekedar menggugurkan kewajiban. Oh saya sholat itu pengen misalkan saya sholat adalah sebagai rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan. Beda lagi nanti kualitas sholatnya. Atau mungkin orang, sholatku ini adalah kebahagiaanku. Pasti nanti beda lagi. Jadi ada sholat yang memandangnya tujuannya adalah menggugurkan kewajiban. Ada orang sholat tujuannya ya, mendapatkan pahala yang besar.
Niat sholat pengennya bisa bersyukur. Sholatnya niatnya ini adalah kebahagiaanku. Pasti kualitasnya beda-beda. Maka tentukan tujuan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah tindakan. Mau memberikan nafkah untuk istri, uang bulanan. Pikirkan tujuanku memberi ini untuk apa? Apakah hanya sekedar ini kewajiban sebagai seorang laki-laki? Ataukah ini kebiasaan bulanan saja? Atau ini adalah sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing dari niat ini akan mempengaruhi cara bicara kita, cara menyampaikan uangnya, akan mempengaruhi ekspresi wajah kita kepada istri kita. Ibu-ibu yang mau memasakkan suaminya sebelum bergerak harus lihat, saya niat masakkan itu apa? Apakah sekedar kewajiban sebagai seorang istri? Ataukah ini adalah sebuah tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita ingin pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing niat ini Bapak Ibu akan mempengaruhi sikap, tindakan, mood dan lain sebagainya. Maka poin kedua, setiap kita mau beramal pikirkan tujuannya itu untuk apa? Niatnya ini untuk apa? Ya. Sebelum kita membuat kajian, kita pikirkan tujuannya buat kajian untuk apa? Ya. Dipikirkan dulu, bikin prototipenya dulu, visinya untuk apa? Ya, apa tujuannya? Sebelum menjadi pejabat, ya, dipikirkan terlebih dahulu, saya kalau jadi pejabat bisa berbuat apa kira-kira? Apa keuntungannya, tujuannya untuk apa? Sebelum bekerja, saya bekerja untuk apa? Apa tujuannya? Ya. Dipikirkan di awal, saya mau apa dengan hal ini? Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, pelajaran ketiga dari pembahasan niat adalah meskipun kita berada di tempat yang salah, jangan lupa menghadirkan niat yang baik. Meskipun kita di tempat yang salah, jangan sampai lupa untuk menghadirkan niat yang baik. Dari mana pelajaran ini diambil? Dari dulu kisah orang yang ikut rombongan berjalan menuju Mekah, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Pernah kita bahas hadis, ada sekelompok orang berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Di dalam rombongan tersebut ada beberapa orang yang tidak ingin menghancurkan Ka'bah, hanya ikut saja. Ya, ada yang pengen dagang, atau ada yang hanya saudaranya di Mekah misalkan, atau hanya ingin bepergian traveling misalkan. Masing-masing punya niat. Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihi wa akhirihi. Nanti mereka semua akan ditenggelamkan ke bumi. Kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, kan ini ada orang-orang yang niatnya tidak ingin menghancurkan Ka'bah, kenapa juga harus ditenggelamkan? Ya. Kata Nabi SAW, tetap akan ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya, artinya seluruh rombongan akan tenggelam. Kemudian nanti di hari akhir mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Maka pelajarannya adalah meskipun kita di tempat yang salah, jangan sampai melupakan niat yang benar. Ya. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah kita mau dipuji oleh siapa. Ya. Dalam pembahasan niat ini
kita dalam melakukan sesuatu mau dipuji oleh siapa. Kita melakukan ibadah pengen dipuji siapa? Misalkan kita memberikan snack, jaburan, iftar, ya, makanan buka puasa, atau sedekah Jumat, niatnya untuk siapa? Apakah kita pengen dipuji sama takmir masjid, ataukah pengen dipuji sama jamaah, atau kita pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau nanti kita ingin dipuji oleh manusia, pasti kita akan kecewa, karena manusia itu ya tidak pernah punya rasa puas. Dikasih berapa saja ya pengennya kurang terus. Sebaik-baik apapun yang kita lakukan, tetap bisa ada yang memandang kurang dan cacat. Itu adalah manusia. Ya. Dan suatu saat nanti kita akan membaca hadis di bab taubat insyaallah berkaitan dengan tetap beramal meskipun dicela dan dicerca. Itu ada pembahasan satu pertemuan sendiri insyaallah berkaitan dengan hal tersebut, tentang Abu Khaythamah yang bersedekah 2,5 kg kurma di peristiwa perang Tabuk, padahal perang Tabuk itu adalah peperangan yang membutuhkan biaya bermiliar-miliar rupiah ketika itu. Cuma sedekah 2,5 kg kurma. Maka dicela, dicerca, diejek sama orang-orang munafik. Ngapain kamu itu sedekah 2,5 kg kurma? Oh, yang dibutuhkan itu ber-mm kok. Apa gunanya kurma 2,5 kg? Nah, di situ nanti kita akan belajar dari Abu Khaythamah. Ya. Intinya di pelajaran bab niat ini kita selalu berpikir kita mau dipuji oleh siapa? Ya. Kita mau dipuji oleh siapa? Kalau mau dipuji oleh manusia, manusia tidak akan pernah bisa memuji dengan sebaik-baiknya. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan kecil sekali, seberat biji sawi, pasti nanti akan melihat efek baiknya. Ya. Dan Allah sangat syakuro, ya. Sangat untuk membalas dengan kebaikan. Ya. Sangat mudah untuk membalas kebaikan. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Kita mau dipuji oleh siapa? Ya. Baik. Kemudian yang kelima, ketika niat kita ini sudah ikhlas pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak boleh mendapatkan dunia sama sekali. Ya. Ini juga poin yang cukup penting dan seringkali ditanyakan oleh jamaah. Ustadz ikhlas kok pengen tetap bisa dapat dunia. Ya. Apakah ada keharusan kalau ikhlas tidak dapat dunia? Ya. Maka kita akan membaca sebuah ayat di surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ayat keempat. Ada yang berbunyi wa rafa'na laka dzikrak. Apa artinya itu? Dan kami jadikan ya, namamu itu harum dan mulia. Yang sedang dibicarakan siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling ikhlas, manusia yang paling tidak butuh pujian manusia,
manusia yang ibadahnya ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah masih memberikan kenikmatan dunia dengan memiliki nama yang harum ya, dan nama yang baik. Artinya keikhlasan itu tidak berbanding kebalik dengan dunia. Bisa jadi ada orang yang ikhlas tetap mendapatkan dunianya. Tapi pada intinya tidak ada korelasi bahwasanya orang ikhlas pasti tidak mendapatkan dunia. Contoh yang lainnya, para mujahidin, orang-orang yang berjihad di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berjihad pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira ikhlas apa tidak ikhlas? Ya, para sahabat Nabi kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka bisa menang dalam berjihad, ketika sudah berhasil menaklukkan musuh, kemudian mendapatkan harta ghanimah, hartanya diapakan? Dibagi-bagi kepada prajurit ya. Dibagi-bagi kepada prajurit. Ada yang dapat sekian, ada yang dapat sekian, ada yang dapat sekian. Ada yang dapat budak, ada yang dapat barang, ada yang dapat aneka ragam. Ada yang dapat bagiannya satu, ada yang dapat bagiannya dua ya. Yang penunggang kuda yang kuat sekali diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu bagiannya dua. Kemudian tidak menggugurkan keikhlasan mereka. Mereka nggak mengatakan, ya Rasulullah, kami berjihad ikhlas kok karena Allah. Tidak usahlah dikasih-kasih seperti ini. Dan yang seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengasihkan seperti ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ya, idza ja'aka min hadhil mali, apabila kamu didatangi harta ini wahai Umar, dan kamu enggak minta-minta, ya, maka fakhudhu wa tamawwal bihi, maka ambil dan bisa kamu simpan, au tasaddaq bihi, atau bisa kamu sedekahkan. Terima dulu baru kamu sedekahkan. Boleh, ya. Tapi pada intinya di poin kelima ini, ketika seseorang sudah ikhlas, bisa jadi dia tetap mendapatkan dunia. Ya, bahkan dalam sebagian hadis dikatakan, sana'un nas ajilu busyra al-mu'min. Pujian manusia itu adalah salah satu kabar gembira Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan kepada seseorang. Artinya dikenal dengan sebutan yang baik ya. Jadi antara ikhlas dan di dunia dapat sesuatu bukan sesuatu yang bertentangan. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, karya yang sama jika niatnya beda maka hasilnya beda. Karya yang sama jika niatnya beda maka hasilnya beda. Usaha yang sama kalau niatnya beda nanti hasilnya beda ya. Kita usaha apapun, buka warung, niatnya beda, hasilnya beda. Contohnya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah seorang imam yang dikenal menulis kitab Muwatta ya. Menulis kitab Muwatta ya. Dan kalau kita dengar kata Muwatta, biasanya kita bisa nyambungkan Muwatta Imam Malik ya. Itu adalah kitab hadis. Ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini, ditanya sama beberapa orang, wahai Imam Malik, kenapa Anda itu masih nulis kitab Muwatta? Bukankah sudah ada banyak ulama yang menulis kitab Muwatta? Jadi pada masa itu kitab Muwatta itu sudah ada beberapa. Bukan hanya Imam Malik saja yang nulis.
beberapa ulama sudah menulis kitab Muwatta. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Ya. Beliau mengatakan maka lillahi baqin, ya. Sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti nanti akan bisa kekal, ya. Dan kalimat ini bukan berarti beliau menilai ulama yang lain nulis nggak ikhlas, nggak sama sekali. Tapi yang jelas beliau ingin memastikan bahwasannya beda niat itu beda hasilnya. Dan kalau aku nulis ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti hasilnya juga beda. Pasti nanti dia akan kekal dan menjadi karya yang terus berbarokah. Bahkan dalam kalimat syair Arab dikatakan maka lillahi yabqad dahra murtafi'a wa maka li ghairillahi yanharu. Sesuatu yang dilakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tumbuh dan berkembang terus. Dan sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti dia akan terkerus dan lama-lama hilang, musnah, ya, ndak langgeng. Itu adalah kalimat orang Arab. Sama-sama berkarya, kalau niatnya beda, pasti hasilnya beda. Maka kita berusaha untuk apapun karya yang sedang kita lakukan, usaha apapun yang sedang kita lakukan, kita berusaha untuk meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang kita lakukan. Harapannya Allah akan memberkahi, Allah akan menolong dan mendatangkan banyak kebaikan dari usaha yang kita lakukan, dari karya-karya yang kita buat. Baik, kemudian yang berikutnya, orang yang niatnya baik pasti selalu dalam kebaikan, ya. Orang yang niatnya baik dan jalannya benar tentunya pasti dia dalam kebaikan. Mujahid bin Jabr atau sebagian ulama mengatakan sebagaimana diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, la yazalul abdu bi khairin. Seorang hamba itu selalu dalam kebaikan. Kapan itu? Idza qala lillahi wa idza amila lillahi. Apabila kalau dia berucap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan suatu amalan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada gerakan apapun pada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berucap harapannya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kakiku bergerak harapannya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tanganku bergerak harapannya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia berucapnya karena Allah, gerakannya karena Allah, pasti dia selalu dalam kebaikan, ya. Baik. Kemudian yang ke-8, ringkasan yang bisa kita berikan di poin ke-8 adalah belajar niat itu susah, beda dengan belajar melafalkan niat. Jadi Bapak Ibu perlu digarisbawahi, ada perbedaan. Belajar niat itu susah, beda dengan belajar melafalkan niat, ya. Jadi antara niat dan melafalkan niat ini sesuatu yang berbeda, ya. Karena niat di sini berkaitan dengan apa tujuan aku melakukan amalan ini. Itu yang dimaksud niat dari pembahasan kita terus tadi. Bukan hanya sekedar ucapan, mengucapkan, ya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi misalkan mau sholat, kenapa tuh aku tuh sholat, ya. Setidaknya itu pertanyaannya. Aku sholat ini untuk apa? Pas mau takbir itu aku sholat mau apa ini? Oh ya Allah, saya berharap sholatku ini ikhlas karena
mengharap pahala darinya, dan berharap suatu saat sholat ini bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan diriku. Allahu Akbar misalkan. Itu cuma di hati saja misalkan. Sudah sangat berbeda. Beda dengan melafalkan niat. Ya. Misalkan hanya sekedar ya Allah saya niat sholat duhur 4 rakaat sebagai makmum ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini namanya melafalkan niat. Tapi kalau orang sudah belajar niat, itu bukan hanya melafalkan tapi menghayati. Ya Allah saya melaksanakan sholat duhur 4 rakaat ya, sebagai makmum, berharap ini amalan yang bisa mendapatkan pahala besar darimu, ikhlas misalnya. Bisa jadi itu hanya sekedar lintasan dalam hati dan sangat cepat sekali, tapi akan berefek ya. Intinya berbeda dengan melafalkannya. Dan kalau sudah berkaitan dengan yang menghayati itu tidak mudah, sesuatu yang berat ya. Dikatakan oleh Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi niyatun. Kata beliau, kami belajar ilmu agama ini dulunya tidak punya niat apa-apa, tidak ada niat ya. Mungkin seperti kita dulu ngaji, datang kajian, tujuannya apa? Oh diajak teman gitu ya. Saya dulu ikut kajian kenapa? Diajak teman. Oh temannya sudah ngaji, saya belum gitu. Tidak kepikiran saya ngaji untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting ngaji ya, ngisi waktu minggu-minggu untuk apa? Cuman nggak ada kegiatan, udah ikut saja ya. Ikut temannya ya, ngisi waktu, itu yang saya pikirkan dulu. Tapi ketika kita belajar ternyata kita perlu untuk meniatkan sesuatu. Tujuan kita bukan hanya sekedar itu ya. Dan ini yang dialami oleh seorang ulama besar, Mujahid bin Jabr, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi niyatun. Kami ketika awal-awal belajar memang kita tidak punya niat. Tsumma razaqallahu ba'du an-niyata. Baru setelah kita belajar agak lama, kita dianugerahkan niat, bisa punya niat yang benar. Padahal beliau itu siapa Bapak Ibu? Pernah dengar nama Mujahid? Ya. Beliau ini adalah muridnya Ibnu Abbas dan termasuk ahli tafsir dari kalangan tabi'i ya. Jadi ini bukan orang sembarangan. Beliau ini hafal 30 juz, bukan juz 30 ya. Hafal 30 juz, bukan hafalan saja, paham tafsirnya. Artinya ini ulama besar, rujukan ulama tafsir. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, berkata Mujahid begini, ini adalah pendapatnya Mujahid, pendapatnya ini, pendapatnya ini, pendapatnya ini. Ulama besar, ahli tafsir, hafal Quran 30 juz, ada di dadanya Al-Quran. Tapi awal-awal belajar, kami belajar tidak punya niat. Memang sesuatu yang tidak mudah, apalagi di awal-awal. Jika ulamanya ulama, ahlinya ahli, 30 juz ada di dalam dadanya, bukan hanya sekedar hafalan tapi juga tafsirnya. Beliau mengatakan seperti ini, apalagi kita ya, pasti tidak mudah, pasti butuh perjuangan ya. Tapi setidaknya ini adalah langkah awal kita. Apapun yang kita lakukan, belajarlah untuk menghadirkan niat ya. Baik. Kemudian apa tanda orang yang bisa berusaha untuk ikhlas dalam niatnya ya. Di antara tanda seseorang ikhlas dalam amalannya adalah ketika dia merasa tidak aman dari niat yang salah ya. Jadi ada seorang ulama namanya Abdah bin Abi Lubabah. Beliau mengatakan di dalam Syiar A'lamin Nubala ya, seorang ulama besar,
aqrabun nasi ilar riyai aminuhum minhu. Manusia yang paling dekat dengan keinginan untuk dipuji manusia adalah orang yang paling merasa aman dari hal tersebut. Dia mengatakan, alah saya aman lah, insya Allah saya tidak akan ada keinginan untuk dipuji sama manusia. Ini orang yang paling dekat dengan riya ini ya. Karena orang yang ikhlas itu takut kalau amalannya itu karena manusia. Dan siapapun yang melakukan suatu amalan, ustadznya atau orang awamnya, S1-nya maupun S3-nya, yang sudah dewasa maupun yang anak-anak, semuanya tidak aman dari perasaan mengharapkan pujian manusia. Maka kata beliau, orang yang paling dekat dengan pengen dipuji manusia adalah orang yang paling merasa aman untuk tidak dipuji ya, artinya semua orang, kata beliau, yang mengharapkan hal tersebut. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan dan melawan keinginan tersebut. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-9, ketika kita sudah menata hati dengan baik, mengusahakan keikhlasan dalam amal ibadah kita, maka pasti akan terlahirkan amalan-amalan yang baik pula ya. Kalau kita sudah mengusahakan, ya Allah, sholat saya ini berharap pahala besar darimu, pasti nanti sholatnya beda daripada tahu-tahu datang langsung Allahu Akbar ya. Beda pasti nanti. Atau datang sebelum Allahu Akbar mengatakan, ya Allah, jadikanlah sholatku ini menjadi rasa syukurku kepadamu. Allahu Akbar, pasti beda lagi. Ya Allah, sholatku ini adalah sesuatu yang membahagiakanku. Allahu Akbar. Itu mungkin selintas cepat sekali dalam hati kita, tapi sangat berefek dalam sholat kita nanti ya. Baik. Jadi yang ke-9, ketika kita sudah menata hati dengan baik, belajar menghadirkan niat dari awal, dimanapun kita berada, di tempat yang baik maupun di tempat yang sedang buruk, maka amalan kita pasti akan menjadi lebih baik. Kemudian yang ke-10, ikhlas adalah sebab diterimanya amal soleh. Jadi keikhlasan ini menjadi sebab diterimanya amal soleh. Kalau kita tidak ikhlas dalam amal ibadah, meskipun bisa jadi ya, tergugurkan kewajiban kita, tapi susah untuk diterima. Dan amalan yang diterima, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang dilakukan oleh hati yang bertakwa. Allah taala menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ada di mana? Ada di surat Al-Baqarah. Kapan disebutkan? Ketika Allah menceritakan ada Habil dan Qabil ya. Habil dan Qabil. Dua orang tersebut adalah anak dari Nabi Adam ya. Keduanya dijodohkan bersilang oleh Nabi Adam. Satunya dapat yang lebih cantik, yang satunya dapat yang lebih buruk. Ya, padahal yang cantik ini adalah saudaranya yang sedang tidak dijodohkan. Tidak terima. Bagaimana mungkin saya menikahi saudaranya si itu? Itu kan nggak baik. Ya. Saudara saya sendiri yang cantik kenapa dinikahkan dengan yang lainnya? Tidak terima saya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar diadakan korban ya. Kurbanan ya, untuk berkorban. Apa yang dilakukan? Salah satunya mempersembahkan yang terbaik. Dari hewannya dipersembahkan yang terbaik. Dari tumbuh-tumbuhannya, hasil panennya dipersembahkan yang baik. Yang satunya juga mempersembahkan, melakukan korban juga. Tapi dari hewannya dipilih yang paling jelek. Korban enggak? Ya korban, tapi dipilih yang paling jelek.
Dari hasil panennya korban, ya korban, tapi dipilih yang tidak baik. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, datang petir menyambar, yang diterima adalah yang baik. Maka di situ Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hati yang bertakwa, bukan hanya sekedar melakukan. Saya sudah berkorban kok nggak diterima, itu gimana? Misalnya, saya sudah mempersembahkan kok nggak diterima, itu gimana? Gitu. Tapi ternyata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hati yang bertakwa. Baik. Jadi ke-10 ini, ikhlas adalah sebab diterimanya amal soleh. Kalau tidak ada keikhlasan, nggak diterima. Dan keikhlasan ini menjadi sebab keselamatan di dunia maupun di akhirat. Artinya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga menjadi sebab keselamatan. Mana dalilnya? 3 orang yang kemarin berada di gua. Kalau mereka tidak memiliki amalan yang ikhlas, yang menurut mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apa mungkin mereka berdoa dengan amalannya? Tidak mungkin. Maka ternyata keikhlasan itu bisa mendatangkan keselamatan, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dan alangkah banyaknya amal-amal yang akan segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak di dunia. Di antaranya adalah silaturahmi misalkan, atau berbakti kepada orang tua misalkan. Itu adalah amalan yang paling cepat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Kalau dia ikhlas, di akhirat pasti, tapi di dunia juga iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu wal yabarra ummahu. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, pengen dilapangkan rizkinya, hendaknya dia sambung silaturahmi. Keluarga-keluarga yang tidak pernah menghubungi kita jadi yang pertama menghubungi. Keluarga yang tidak pernah menyambung, tidak pernah nelpon, tidak pernah nyumbang misalkan, kita yang mengawalinya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wasilu laisa bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang membalas, tapi yang menyambung sejak awal. Man wasala al-qati, yang menyambung orang yang memutus. Jadi dia itu tidak menghubungi kita yang menghubungi. Kita yang menghubungi. Maka itu akan paling cepat dibalas pahala di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini adalah sebab amal soleh diterima dan menjadi sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong gara-gara orang-orang lemah di tengah-tengah kalian? Jadi Nabi pernah mengatakan, sebab ditolongnya kita itu karena orang-orang lemah yang ada di antara kita. Jadi Nabi mengatakan, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong gara-gara orang-orang lemah di tengah kalian? Kata para ulama, bi du'aihim wa ikhlasihim. Orang-orang lemah itu berdoa dan ikhlas dalam berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu kita ditolong. Bi du'aihim wa ikhlasihim, kata para ulama, dengan doanya dan keikhlasan mereka. Jadi ini adalah 10 ringkasan yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan babul ikhlasi wa ihdar an-niyah fi jami'il aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh perkataan dan juga amal perbuatan,
baik yang zahir maupun yang batin. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya bulan depan kita akan masuk ke bab yang lainnya insyaallah taala. Baik, apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan Bapak Ibu. Bismillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan, ketakwaan dan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan, dalam seluruh perkataan, yang dengan sebab itu kita mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.